Perhatikan dan analisis bagian demi bagian di gambar di bawah ini. Perubahan energi atau aspek yang terjadi berdasarkan gambar di atas adalah gambar di atas itu jawabannya adalah D, nuklir. Kalor uap, kinetik, elektromagnetik, dan menjadi energi listrik. Di kelas 4 SD, pada pembelajaran pecahan, salah satu radiator capaian kompetensi mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar. Untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut, yang harus dilakukan adalah jawabannya adalah C, memberikan pertanyaan. Menurutmu manakah yang senilai di antara pecahan-pecahan tersebut? Mengapa? Di kelas 2 SD, materi matematika media belajar untuk membandingkan dua bilangan cacah. Yang cocok adalah jawabannya adalah D, perangko. Sepanjang sejarah bangsa ini, berbagai peristiwa pembunuhan besar yang terjadi, ada yang menyebutkan sebagai pelanggaran HAM dan ada yang menyebutkan sebagai kejahatan kriminal. Misalnya kasus terjadinya 1965, 1966, penembakan misterius 1982 sampai 1985, peristiwa Talang Sari Lampung 1980. Ketiga peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM berat karena ada unsur politik menentang kekerasan. Soal selanjutnya. Perhatikan ilustrasi keadaan dan kondisi bagian-bagian jantung pada gambar tersebut. Pernyataan yang benar tentang kondisi jantung seperti gambar di atas adalah jawabannya adalah E, mengilustrasikan tekanan sistolik ketika ventrikel jantung berkontraksi. Soal selanjutnya. Gambar berikut mengilustrasikan Aldi dan Rina yang menimba air dengan cara yang berbeda. Apakah kedalaman sumur sama? Apabila kedalaman sumur sama, tetapi besar ember Aldi 2 kali lebih besar daripada ember Rina, maka besar usaha yang dilakukan oleh Aldi adalah Aldi melakukan dengan katrol, sedangkan Rina melakukan dengan tali. Tetapi Aldi 2 kali embernya lebih besar dari Rina, jadi jawabannya D, sama dengan usaha Rina. Soal selanjutnya. Diberikan langkah metode ilmiah sebagai berikut. Setelah penelitian menemukan adanya permasalahan dalam pembelajaran yang dialami, maka Pak Amin merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya, langkah metode ilmiah yang harus dilakukan. Nah, di sini ada mengumpulkan data dan mengolah data. Jadi yang duluan itu harusnya mengumpulkan data dulu, baru data tersebut diolah. Jawabannya adalah E. Pertama, menentukan variabel penelitian. Kedua,
Kedua, yang pertama menetapkan hipotesis, kedua menentukan variabel penelitian, ketiga menetapkan prosedur kerja, mengumpulkan data dan mengolah data. Soal selanjutnya, Ibu Julian, guru matematika kelas 4 SD di Manahasa Selatan, akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga matematika. Ia merasa perlu melakukan itu karena hasil belajar peserta didiknya cukup rendah. Dalam proposal PTK yang dirumuskan Ibu Julia, hipotesis dari rumusan tindakannya adalah jawabannya E. Pemanfaatan alat peraga yang bagaimanakah yang meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD. Berikut kita bahas sedikit tentang teks. Teks narasi adalah karya tulis yang menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu, seperti cerpen, drama. Teks deskripsi yaitu karya tulis yang disusun dengan cara menggambarkan benda, objek, peristiwa secara jelas. Teks eksposisi, karya tulis yang menyajikan gagasan penulis yang disertai fakta. Teks eksplanasi sering digunakan untuk menuliskan bacaan yang bersifat ilmiah yang terjadi suatu fenomena atau fenomena sosial atau fenomena alam. Kalau teks persuasi berupa ajakan atau bujukan pada si pembaca agar melakukan atau mengikuti isi dalam teks. Teks argumentasi merupakan teks yang meyakinkan pembaca. Teks prosedur yaitu faktual yang isinya menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu. Soal selanjutnya, sikap yang dapat kita pilih untuk menghadapi dampak globalisasi. Nah, pertanyaannya kita langsung saja. Dari paparan sikap di atas yang termasuk sikap positif yang berkaitan dengan budaya. Jadi kata kuncinya adalah budaya. Kita cari kata budaya di atas. Nah, nomor 3, menerima pengaruh budaya asing. 3, 4, dan 5 ya. Yang 4, melestarikan budaya sendiri, membudayakan. Yang nomor 5, membudayakan budaya sendiri dengan memadukan di sini, memadukan budaya sendiri dengan budaya lain. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, salah seorang siswa di kelas mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa masuk sekolah selama beberapa hari. Tindakan kita sebagai guru yang perlu dilakukan adalah udah jelas menjenguk siswa tersebut di rumahnya dan mendoakan kesembuhannya. Yang lain udah mendoakan dan mengajak siswa tersebut segera masuk sekolah, nggak mungkin karena siswa tersebut masih sakit. Yang C, menjenguk siswa tersebut di rumahnya agar ia merasa senang. Salah, kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal selanjutnya, untuk memahamkan suatu konsep tempat kedudukan, guru memberikan satu contoh soal dan penyelesaiannya kepada murid, dan lalu memberikan beberapa soal yang bertipe sama. Teori belajar yang manakah yang membenarkan tindakan yang dilakukan guru? Jadi seperti jawabannya E, seperti teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Tom Dyke. Soal selanjutnya, pada soal berikut ini siswa diminta untuk menentukan panjang ruas garis X dengan informasi yang tersedia. Faktanya bahwa siswa tidak dapat dengan cepat memahami bahwa panjang ruas garis tersebut
adalah satuan menunjukkan adanya masalah. Kemungkinan penyebab dari masalah itu adalah B ya, guru kurang terampil memandu siswa untuk memahami bahwa diagonal pada gambar tersebut adalah jari-jari lingkaran. Soal selanjutnya, Fa'afan mengajar di kelas 6 SD. Beliau akan memberikan materi puisi. Beliau ingin mengajarkan pada siswanya bagaimana memulai memahami puisi. Oleh karena itu, beliau akan mengamati terlebih dahulu bagaimana pemahaman awal siswanya dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap siswa dengan sikap berjarak. Berdasarkan perkembangan peserta didik, teori yang digunakan oleh Pak Afian adalah, jadi Pak Afian berusaha untuk memahami setiap siswanya agar siswanya mampu berkembang secara mandiri. Untuk memahami puisi ya. Jadi jawabannya adalah E, konstruktivisme. Soal berikutnya, Ibu Melda melihat bahwa dalam pembelajaran nomor 21 peserta didik perlu menguasai karakter tertentu. Salah satu karakternya yaitu perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis, yaitu melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Pertanyaannya, implementasi dalam pembelajaran oleh Bu Melda agar peserta didik menguasai karakter tersebut. Jawabannya D ya, meminta siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, kemudian teman-teman satu kelas mengkritisi hasil dari diskusi kelompok yang sedang presentasi. Soal selanjutnya, ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal hendaknya sejauh mungkin mewakili materi pelajaran yang tidak disampaikan, tingkat kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Untuk mewujudkan soal yang demikian, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh guru adalah, jadi di sini hendaknya sejauh mungkin mewakili materi pelajaran yang telah disampaikan ya, oleh guru. Jadi jawabannya B. Guru harus membuat kisi-kisi terlebih dahulu sebelum membuatkan soal. Kalau A, membuat rangkuman materi sebelum soal dibuat kurang tepat. Kalau rangkuman materi dibuat sebelum melakukan kegiatan pembelajaran ya. Kalau C, menggunakan bentuk soal objektif, kurang tepat. Jadi yang jawabannya adalah B.